Shalom saudara. Shalom. Senang ya dapat kembali ibadah kali yang ketiga di Sabat siang hari ini. Saudara menyadari tidak bahwa hari-hari ini banyak orang percaya yang mengalami krisis iman? Saya tidak tahu apakah saudara mengalami hal ini atau tidak. Banyak sekali orang percaya yang mengalami akhir-akhir ini mengalami pergumulan, pergumulan, tawar hati, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi pada saat janji daripada Bapak Yahweh seolah-olah itu bertentangan dengan kenyataan. Saudara pernah alami enggak? Mungkin kita semua pernah mengalami hal ini. Saudara percaya janji Tuhan dalam hidup saudara, tapi seringkali yang terjadi apa yang dijanjikan itu bertolak belakang dengan janji itu sendiri, saudara. Contoh, Bu Priscilla, janji Bapak Yahweh kan bilang kita ini tidak akan pernah kekurangan. Ya kan, janji firman Tuhan kan gitu, kita tidak akan pernah kekurangan. Tetapi kenyataannya kok saya kekurangan gitu loh. Kemudian Tuhan berjanji untuk memulihkan rumah tangga saya, memulihkan keuangan saya. Tapi kok nggak pulih-pulih sih? Kita susah terus gitu. Sering ya kita seperti itu ya. Tuhan berjanji menjadi Bapak Yahweh Rapah buat kita semua. Tapi kok saya seringkali sakit nggak sembuh-sembuh sih, padahal sudah berdoa gitu. Nah, yang berbahaya dari hal ini adalah ternyata banyak orang percaya yang akhirnya berjuang untuk tidak kehilangan iman, saudara. Untuk itu, saudara, pada Sabat siang hari ini, yuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul sebagai warning atau sebagai peringatan akan kita. Saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Dan semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita, yang bagi siapa akhir zaman telah tiba. Nah, saudaraku yang terkasih, banyak orang Kristen sedang terperangkap di padang gurun kehidupan saudara. Jika saudara baca kitab suci bahwa bangsa Israel itu sepertinya terperangkap di padang gurun, artinya mereka mau balik ke Mesir nggak bisa, mau masuk ke tanah perjanjian nggak bisa juga. Jadi mereka hanya berputar-putar terus. Bukan 1-2 hari saudara, bukan 1 atau 2 tahun saudara, tapi berapa tahun saudara? 40 tahun saudara. Saudara bisa bayangkan berputar-putar dalam situasi yang tidak enak saudara. Padang gurun itu panasnya luar biasa saudara, karena nggak ada tumbuh-tumbuhan saudara. Itu sebabnya kita mungkin melihat mereka dan kita tidak sadar. Seringkali kita juga mengalami hal itu saudara. Misalnya saudara, mau balik kepada kehidupan lama nggak berani, mau mengalami penggenapan janji Bapak Yahweh belum juga mengalaminya saudara. Itu yang menjadikan landasan kekecewaan banyak orang percaya saudara. Saudara, ketika saya renungkan hal ini saudara, saya dapat poin yang sangat penting bahwa semua perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu dicatat di kitab suci saudara. Nah, dicatat di kitab suci bukan sebatas untuk memenuhi lembaran-lembaran untuk mempertebal kitab suci. Bukan itu saudara. Ternyata tujuannya itu sebagai warning, sebagai peringatan buat kita saudara. Makanya kitab suci ditulis itu sebagai peringatan untuk kita saudara. Nah, yang jadi pertanyaannya saudara, kalau menjadi peringatan untuk kita, bukankah berarti kita bisa mengalami pengalaman yang sama seperti bangsa Israel saudara? Jadi Bapak Yahweh mencatat semua itu supaya menjadi warning untuk kita, supaya kita tidak perlu mengulangi kesalahan dari mereka saudara. Apa sih yang menjadi kesalahan bangsa Israel saudara?
Apa yang menjadi kesalahan dari bangsa Israel ketika ada berputar-putar di padang gurun, saudara? Persungutan. Reaksi mereka bukannya bersyukur, tetapi selalu bersungut-sungut, saudara. Nah, persungutan mereka itu ternyata terjadi saat kenyamanan itu lebih penting daripada penyertaan Tuhan, saudara. Nah, tanpa sadar banyak loh orang percaya yang seringkali bersungut-sungut juga. Misalnya doanya nggak dijawab, kita ngomel, kita tidak diperhatikan sama orang, kemudian kita marah, kita ngeluh. Nah, itu sebuah persungutan, saudara. Kita lebih banyak ngeluh daripada kita bersyukur, saudara. Nah, kalau persungutan membuat mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian, berarti persungutan yang sama juga yang membuat kita tidak sampai pada penggenapan akan janji-janji daripada Bapa Yahweh, saudara. Saudara, ketika saya renungkan, ketika saya membuat khotbah ini, maka Bapak Yahweh ingatkan beberapa ayat dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai ke 8, saudara. Apa sih yang menjadi alasan akar dari persungutan bangsa Israel, saudara? Nah, jika saudara tidak pelajari hal ini, maka akan terulang kembali di dalam kehidupan kita, saudara. Coba kita buka Keluaran 6 ayat 1 sampai 8. Saudara perhatiin, saya baca, saudara perhatiin dengan baik. Keluaran 6 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Firaun. Karena oleh tangan yang kuatlah dia akan membiarkan mereka pergi, dan oleh tangan yang kuat pula dia akan mengusir mereka keluar dari negerinya. Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, akulah Yahweh, dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Dan aku pun sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, tanah pengembaraan yang telah mereka jelajahi. Dan aku juga telah mendengar keluh kesah Bani Israel yang tangan orang Mesir perbudak, dan aku ingat pada perjanjianku. Oleh karena itu katakanlah kepada Bani Israel, akulah Yahweh, dan aku akan membawamu keluar dari kerja paksa orang Mesir, dan akan melepaskan kalian dari perbudakan mereka. Dan aku akan menebusmu dengan tangan yang terentang dan dengan penghakiman yang dahsyat. Dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku sendiri, dan aku akan menjadi Elohim bagimu, dan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh, Elohimmu yang membawa kamu keluar dari penindasan Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke dalam negeri yang aku telah bersumpah untuk memberikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Yahweh. Saudara, ketika saudara tadi, kalau saudara mendengarkannya secara sepintas ayat-ayat ini, kelihatannya tidak ada yang penting, saudara. Tetapi jika saudara tadi mendengarkan dengan baik, dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai 8, itu sangat penting sekali, saudara. Nah, di dalam Keluaran 6 ayat yang kedua, dibuka dengan kalimat apa tadi, saudara? Akulah Yahweh. Berapa kali Yahweh mengulang dan mengulang kalimat itu, saudara? Dari ayat 1 sampai 8 itu ada 4 kali Yahweh mengatakan akulah Yahweh. Luar biasa banget, saudara. Ternyata yang pertama yang menjadi fokus daripada Bapak Yahweh itu di ayat yang ke-7, saudara. Di situ dikatakan apa tadi? Dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku sendiri,
dan aku akan menjadi Elohim bagimu, dan supaya kamu mengetahui atau mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimmu yang membawa kamu keluar dari penindasan Mesir. Coba saudara perhatikan kata mengetahui atau mengenal. Ternyata diartikan supaya kamu mengenal Yahweh. Jadi keinginan Yahweh yang pertama adalah supaya kita ini mengenal Yahweh, saudara. Baru setelah mereka kenal Yahweh, ayat 8-nya bilang apa, saudara? Dan aku akan membawa kamu ke dalam negeri yang aku telah bersumpah untuk memberikan kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Yahweh. Berarti dengarkan baik-baik, saudara. Ini penting banget, saudara. Poin pentingnya adalah yang menjadi prioritas Bapak Yahweh adalah supaya bangsa Israel, supaya saudara, supaya saya itu kenal Bapak Yahweh terlebih dahulu, saudara. Baru setelah kenal Bapak Yahweh, baru kita akan mengalami berkat-berkatnya daripada Bapak Yahweh, saudara. Nah, kalau saudara baca makin ke belakang, saudara akan menemukan perjalanan itu makin lama makin berat. Bukannya makin ringan, tapi makin berat. Nah, kita sekarang ini sepertinya mudah membacanya ya, saudara. Sebab kitab Keluaran ini sudah lewat puluhan tahun yang lalu, saudara. Beratus-ratus tahun yang lalu, saudara. Nah, kita tahu endingnya saja, saudara, yaitu mereka berhasil keluar dari perbudakan di Mesir, saudara. Nah, kita tidak memahami pergumulan orang Israel karena kita tidak menjalaninya dari hari ke hari seperti mereka, saudara. Mereka, saya yakin, mengalami penderitaan fisik, mengalami penderitaan mental, saudara. Mereka menjalani itu semua tanpa tahu apakah usaha Musa itu akan berhasil atau tidak dalam melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, saudara. Nggak ada yang tahu, saudara. Nah, kekuatan apa yang bisa mereka pegang pada masa-masa itu, saudara? Sedang Bapak Yahweh tidak memberitahukan kepada Musa langkah-langkah apa yang Bapak Yahweh akan kerjakan untuk bangsa Israel. Tetapi satu hal yang Bapak Yahweh ingatkan kepada Musa, siapa Elohim yang dia sembah dan siapa yang Elohim yang dia percaya, saudara. Maka Bapak Yahweh datang terlebih dahulu kepada Mose dengan kalimat akulah Yahweh. Jadi kisah di kitab Keluaran ini bukanlah tentang kepelawanannya Mose, saudara, tetapi tentang Yahweh, saudara. Tapi jika saudara belajar di kitab suci, justru terjadi sebaliknya, saudara. Orang Israel tidak mau kenal Bapak Yahweh, tetapi ngebet sama tanah perjanjian, saudara. Coba saudara perhatikan, saya melihat bahwa bangsa Israel menolak kesempatan untuk mengenal Sang Pemberi, mengabaikan kehadiran Bapak Yahweh di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya menginginkan pemberiannya saja, saudara, menginginkan berkat-berkatnya saja, saudara. Bukankah ada banyak anak Tuhan lebih tertarik kepada berkatnya daripada Sang Pemberi berkat itu sendiri, saudara? Tetapi sangat disayangkan, seringkali ada banyak orang percaya justru mengulang kesalahan dari bangsa Israel, di mana kita sekedar tertarik pada apa yang Tuhan bisa beri, saudara. Kita nggak pernah tertarik pada kerinduan Tuhan untuk kita bisa kenal Bapak Yahweh, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, sadar nggak bahwa Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kemudahan. Bapak Yahweh yang kita sembah itu tidak pernah menjanjikan kemudahan, saudara. Tetapi Bapak Yahweh menjanjikan penyertaan, saudara. Nah, banyak orang-orang Kristen kenapa kecewa sama Tuhan? Karena kita mengejar kemudahan, saudara. Kita mengenal Bapak Yahweh karena kita membutuhkan sesuatu, saudara.
Ada yang bilang gini, kenapa ya Priscilla ya, ketika saya makin sungguh-sungguh ikut Tuhan, hidup saya kok semakin susah, toko semakin sepi, pekerjaan di PHK. Berarti tanpa sadar motivasi kita mendekat sama Bapak Yahweh supaya diberi kemudahan dong. Benar nggak saudara? Tanpa sadar kalau kemudahan yang kita kejar, pasti otomatis kita akan sangat mudah untuk bersungut-sungut saudara. Ketika doa kita tidak dijawab, kita pasti marah sama Tuhan. Nah, justru orang-orang Israel ingin supaya kehadiran Bapak Yahweh membuat mereka itu jadi mudah. Padahal sebenarnya Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah menjanjikan semuanya itu menjadi mudah. Jadi kalau saudara mengharapkan semakin dekat Tuhan, semakin mudah, saudara pasti kecewa. Karena Tuhan janjikan adalah gini saudara, semuanya itu tidak mudah, tapi aku janjikan satu hal, bahwa aku selalu menyertai kamu. Itu loh janji Tuhan, aku selalu menyertai kamu. Nah saudara, dalam Keluaran 6 ayat 5-8 ada 7 janji Bapak Yahweh yang disampaikan kepada Moses saudara. Yang pertama saudara, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Yang kedua saudara, aku akan melepaskan engkau dari perbudakan mereka. Yang ketiga saudara, aku akan menebus engkau dengan tangan yang teracung. Yang keempat saudara, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Yang kelima, aku akan menjadi Elohimmu. Yang keenam, aku akan membawa engkau ke negeri yang kujanjikan itu. Kemudian yang ketujuh, aku akan memberikan tanah itu menjadi milik pusakamu. Nah 7 janji ini unik adanya saudara, dibuka dan ditutup dengan meterai saudara. Kalau saudara tadi mendengarkan ayat-ayat yang dibaca, di awal dan di akhir ditutup dengan meterai, akulah Yahweh. Luar biasa banget saudara. Nah yang jadi masalah, kita nggak menghargai itu. Yang kita hargai berkat Bapa Yahwehnya saja saudara. Ini sebenarnya hari ini saya ingin terjadi pemahaman yang benar. Sudah waktunya kita berubah dari menghargai berkat Bapak Yahweh, berpindah pada menghargai kehadiran Bapak Yahweh di setiap waktu di dalam kehidupan kita saudara. Apapun permasalahan kita tetap menghargai Bapak Yahweh saudara. Tuhan tidak menjanjikan semuanya itu menjadi mulus, tapi Tuhan berjanji dalam keadaan apapun juga, aku selalu ada di dalam kehidupanmu saudara. Nah ketika Moses mengatakan hal itu kepada bangsa Israel, apa reaksi bangsa Israel saudara? Keluaran 6 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan apa? Maka Musa berbicara kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena dikuasai roh penderitaan dan karena perbudakan yang berat itu. Nah tanpa sadar sebetulnya awal ketertarikan kita kepada Tuhan itu karena apa tadi? Kebutuhan saudara. Tidak salah sih mengawali pengiringan kepada Bapak Yahweh karena sebuah kebutuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu Bapak Yahweh Jireh, Bapak Yahweh yang maha kaya, maha kuasa. Yang salah jika saudara terus menerus dalam mengiring Tuhan 1 tahun, 2 tahun, udah puluhan tahun karena sebuah kebutuhan saudara. Itu yang salah saudara. Itu sebabnya ketika saya renungkan ini, bagaimana cara kita untuk bisa menghargai pribadinya daripada berkat-berkatnya saudara. Itu yang harus saudara perhatiin, yaitu belajar kenali pribadi daripada Bapak Yahweh saudara. Saudara percaya kalau Tuhan selalu bersama dengan kita? Amin ya. Amin. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tapi apakah ketika Tuhan selalu bersama kita, otomatis kita bisa kenal Bapak Yahweh? Ternyata enggak loh saudara.
Saudara mungkin rajin ke gereja, saudara mungkin rajin berdoa, belum tentu saudara kenal Bapak Yahweh. Contoh, saudara mungkin punya pembantu. Saya punya pembantu dulu, sekarang nggak ada. Nah, pembantu ini tentu kan tinggal di rumah kita ya. Pembantu tinggal di rumah kita berapa jam? 24 jam sehari penuh. Pertanyaannya, apakah saudara bertambah semakin kenal pembantu saudara? Belum tentu, saudara. Orang yang selalu tinggal satu rumah sama kita, belum tentu kita makin kenal dengan orang yang bersama dengan kita. Saya saat ini punya suster, saudara, 24 jam. Tapi saya belum mengenal pribadi daripada suster saya itu. Makanya ketika Musa sampaikan janji Bapak Yahweh, mereka bangsa Israel itu tidak mau dengar. Mereka itu tutup telinga karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu, saudara. Saudara sadar bahwa kebersamaan Tuhan dengan bangsa Israel di padang gurun tidak membuat mereka mengenal Bapak Yahweh, saudara. Padahal Bapak Yahweh tidak pernah absen dalam perjalanan mereka. Siang hari Tuhan hadir dalam tiang awan. Pada malam hari Bapak Yahweh hadir dalam tiang api. Tuhan Bapak Yahweh tidak pernah absen sehari pun. Selalu Bapak Yahweh bersama-sama 24 jam bersama-sama dengan bangsa Israel. Pertanyaannya, saudara, apakah mereka kenal Bapak Yahweh? Enggak, saudara. Contoh, saudara, ada 2 orang murid jalan bersama dengan Tuhan Yeshua menuju Emmaus. Aneh banget jika saudara perhatikan, mereka tinggalkan Yerusalem. Ketika mereka tinggalkan Yerusalem, Yeshua berjalan bersama mereka sampai Emmaus loh, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka ngobrol sama Yeshua. Tapi kalau saudara perhatikan dalam Injil Lukas, mata mereka tuh tertutup sehingga mereka tidak kenal. Kalau sebetulnya yang lagi jalan bersama mereka itu adalah Tuhan Yeshua. Jika saudara telusuri dalam Lukas 24 ayat 16, di situ dikatakan apa? Namun mata mereka terhalang sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia secara seutuhnya. Kapan mereka mengenali Tuhan Yeshua? Waktu mereka mendesak untuk Tuhan Yeshua tidak melanjutkan perjalanan. Waktu mereka berkata, "Tinggallah bersama kami." Coba kita baca aja supaya saudara ngerti. Lukas 24 ayat 29. Di situ dikatakan apa? Namun mereka mendesak Dia dengan mengatakan, "Tinggallah bersama kami, karena hari menjelang petang dan matahari hampir tenggelam." Dan Dia masuk untuk tinggal bersama mereka. Dan terjadilah waktu Dia duduk makan bersama mereka, setelah mengambil roti, Dia memberkati dan seraya memecah-mecahkannya, Dia memberikannya kepada mereka. Dan terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia seutuhnya, dan Dia menjadi tak terlihat oleh mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang mau saya sampaikan dalam poin ini? Kebersamaan saudara dengan Tuhan Yeshua tidak membuat secara otomatis saudara kenal Tuhan Yeshua, saudara. Bangsa Israel adalah bangsa yang mengalami pertolongan daripada Bapak Yahweh. Sedangkan Mose adalah seorang yang mengalami pengenalan akan Bapak Yahweh. Perhatikan baik-baik, saudara. Itu sebabnya jangan senang kalau saudara banyak ditolong sama Tuhan. Jangan senang kalau saudara itu mendapat berkat dari Tuhan. Saudara sering kan ketika orang diberkati, orang tersebut berkata apa? "Oh, Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang memberkati kehidupan saya." Tetapi saudara, pada waktu saudara mengalami pertolongan Tuhan, apakah saudara secara spontan langsung mengenal Tuhan? Enggak, saudara. Kalau memang pengalaman pertolongan Tuhan yang membuat saudara kenal Bapak Yahweh, maka orang Israel, orang yang paling kenal Bapak Yahweh adalah bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Mereka mengalami pertolongan Bapak Yahweh dari hari lepas hari, saudara.
Nah, ketika saya merenungkan poin ini, saudara, maka saya mendapatkan poin selanjutnya dalam Keluaran 33 ayat 2 sampai 5 dan 15, saudara. Ini aneh, saudara. Coba saudara perhatikan baik-baik. Satu kali Bapak Yahweh itu jengkel sama bangsa Israel karena mereka selalu bersungut-sungut, saudara. Sampai akhirnya Bapak Yahweh bilang gini di dalam Keluaran 33 ayat 2 sampai 3, saudara. Saudara dengarkan. Dan aku akan mengutus seorang malaikat untuk ada di depanmu. Aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, dan orang Het, dan orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, agar aku tidak membinasakan engkau di jalan. Jadi saudaraku yang terkasih, Bapak Yahweh sedang menyampaikan kejengkelannya. Mungkin juga Bapak Yahweh saat itu sedang marah. Itu sebabnya Bapak Yahweh bilang, udah deh gini aja deh Musa, aku akan tarik dari kalian deh, dan kehadiranku aku akan gantikan dengan seorang malaikat. Nanti malaikat itu yang akan tuntun kalian sampai Kanaan. Itu loh Bapak Yahweh bilang kepada Moses, saudara. Saudara, ketika Bapak Yahweh ngomong gitu, ayat 15-nya dikatakan apa, saudara? Dan dia pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, janganlah engkau memberangkatkan kami dari sini. Ini perkataannya siapa, saudara? Moses, saudara. Nah, di ayat ini dikatakan, janganlah engkau memberangkatkan kami dari sini. Di sini dimaksud di mana, saudara? Padang gurun, saudara. Apa alasan Moses menolak tawaran daripada Bapak Yahweh, saudara? Bapak Yahweh bilang gini, janjiku tidak akan kubatalin. Kamu akan tetap dapat tanah perjanjian, tapi kamu tidak akan bersama aku lagi. Itu Bapak Yahweh ngomong. Saya jadi sadar, saudara, buat Musa itu lebih baik di padang gurun, saudara. Asal ada Bapak Yahweh, daripada ke tanah perjanjian tanpa Yahweh, saudara. Gitu loh, saudara. Berapa banyak orang percaya belum mempunyai hati seperti Musa. Buat kita yang penting berkat Bapak Yahweh. Dan kita seringkali desak Tuhan, Tuhan, kalau engkau hari ini tidak mengabulkan doa aku akan kembali kepada agama yang lama. Banyak yang seperti itu, saudara. Diancam ya. Diancam Bapak Yahweh, saudara. Katanya kalau mengiring Tuhan hidupnya enak. Buktinya hidup aku kurang terus. Hidup aku semakin kacau. Nah itu, saudara, tanpa sadar kita terus kejar Bapak Yahweh sebatas berkatnya, saudara. Tapi kita nggak pernah berpikir yang lebih berarti daripada berkat Bapak Yahweh adalah kehadiran Bapak Yahweh, saudara. Penyertaannya Bapak Yahweh, saudara. Misalnya saudara berencana nih sekeluarga bersama dengan anak-anak ke luar negeri misalnya. Saudara janjikan kepada anak, yuk nanti nak kita pergi bersama-sama ke luar negeri. Anak senang nggak? Senang, saudara. Tapi kemudian pas pada hari haknya, saudara bilang, nak kamu pergi di sama tantemu aja, papi mami nggak jadi berangkat. Apa jawaban anak saudara? Ngapain pergi jika tanpa papi mami? Keren kan, saudara, jawaban, ngapain aku pergi tanpa papi mami? Keren banget, saudara. Apa yang saudara dapat dari statement anak ini, saudara? Buat anak lebih baik di rumah asalkan ada papi mami, daripada pergi ke luar kota nggak ada papi mami. Paham ya, saudara? Nah itu Musa, saudara. Lebih baik di padang gurun ada Yahweh daripada ke tanah perjanjian tanpa disertain oleh Bapak Yahweh. Saya harap saudara ngerti apa yang saya maksudkan ini. Nah, buat Musa berarti kehadiran Bapak Yahweh jauh lebih berharga daripada tanah perjanjian, saudara. Nah, apa alasan Moses menolak tawaran Yahweh, saudara?
Apa alasan Mose menolak tawaran daripada Bapak Yahweh? Karena Mose kenal Bapak Yahweh, saudara. Karena Mose kenal Bapak Yahweh. Keluaran 33 ayat 12 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berkatalah Mose kepada Yahweh, Perhatikanlah, engkaulah yang berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini berangkat, dan engkau belum menyatakan kepadaku siapa yang akan engkau utus bersamaku. Dan engkau telah berfirman, aku mengenalmu dengan nama, dan engkau juga mendapat kemurahan di mataku. Dan sekarang aku mohon, sekiranya aku telah mendapatkan kemurahan di matamu, aku mohon tunjukkanlah jalanmu kepadaku, dan aku akan mengenal engkau, agar aku dapat memperoleh kemurahan di matamu. Dan perhatikanlah bahwa bangsa inilah umatmu. Dan dia pun berfirman, kehadiranku akan bersertamu, dan aku akan memberikan ketentraman kepadaku. Dan dia pun berkata kepadamu, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, janganlah engkau memberangkatkan kami dari sini. Nah, saudaraku yang terkasih, Musa tahu tanpa penyertaan Bapak Yahweh, maka ia dan bangsa Israel akan mengalami banyak masalah di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, saudara. Padang gurun itu adalah daerah yang tidak bersahabat, saudara. Bangsa Israel pada waktu mereka kehausan, mereka berkata apa? Tuhan, Bapak Yahweh, kami haus. Pada waktu lapar, mereka hanya bisa teriak, Tuhan, kami lapar. Isinya ngomel terus, saudara. Dan omelan-omelan mereka itu karena didasarkan oleh sebuah kebutuhan, saudara. Oleh sebuah kebutuhan. Jadi Musa tidak mau melangkah kalau tidak bersama dengan Bapak Yahweh, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, buat orang yang sudah kenal Bapak Yahweh, penderitaan itu bukan masalah, saudara. Yang penting bukan nyaman atau tidak, saudara. Yang bikin kita nyaman adalah Tuhan selalu bersama dengan kita, saudara. Jadi dalam keadaan situasi seperti sekarang ini, saudara, kita tetap harus berpegang teguh. Kita tetap harus bersyukur dan berharap kepada Bapak Yahweh. Jangan bisanya hanya ngeluh, nggak ada berkat, nggak ada kiriman, kita ngeluh. Jangan, saudara. Saya mau tanya kepada saudara, Paulus itu jalannya mulus atau tidak? Perjalanan Paulus itu penuh penderitaan. Bukan karena kesalahan, saudara, tetapi karena dia hidup dalam kebenaran. Dia dianiaya, dia dilemparin batu. Pokoknya daftar penderitaannya itu banyak dan sangat berat, saudara. Yang aneh, kenapa dia nggak pernah kecewa sama Bapak Yahweh, saudara? Kalau kita seperti Paulus, pasti kita akan kecewa, pasti kita akan marah, pasti kita akan meninggalkan Tuhan, saudara. Tapi justru dia mengucap syukur, dia selalu memuji-muji Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan izinkan mereka di padang gurun? Karena di padang gurun Tuhan ingin mendemonstrasikan kasih-Nya, ingin mendemonstrasikan kebaikannya, supaya mereka sebetulnya itu harus kenal siapa yang mereka sembah, yaitu Bapak Yahweh, saudara. Itu sebabnya hari ini syukuri kalau saudara ada masalah. Kalau ada masalah, ini kesempatan untuk saudara mengenal Tuhan lebih dekat, saudara. Di saat-saat seperti ini, lebih baik kita lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan, saudara. Nah, ketika saya membuat khotbah ini, saudara, saya merenungkan apa perbedaan Daud dengan Salomo, saudara. Apa perbedaan Daud dengan Salomo? Siapa di antara mereka yang akhir hidupnya itu berkenan, saudara? Daud atau Salomo, saudara? Daud, saudara. Salomo tuh di akhir hidupnya itu tragis, saudara. Padahal Salomo diawali dengan ditemui Bapak Yahweh itu berapa kali? 2 kali, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, apa perbedaan yang bisa kita ukur kebesarannya di mata dunia? Siapa yang lebih besar, saudara? Salomo, saudara. Salomo yang lebih besar di mata dunia, saudara. Tapi di mata Tuhan siapa? Daud, saudara. Ternyata Daud itu mengalami proses, sedangkan Salomo itu tidak mengalami proses, saudara. Salomo itu hanya mewarisi keberhasilan daripada bapaknya, saudara, daripada Daud. Dia tidak pernah mengalami yang namanya proses, saudara.
Jika orang bilang itu diwarisi perusahaan yang sangat besar, saudara, tidak pernah merintis dari bawah, saudara. Ketika kalau misalnya orang-orang yang kaya terus mewariskan kekayaannya kepada anaknya, dalam generasi kedua itu hartanya habis, saudara. Coba saudara perhatiin, dalam generasi kedua, ketiga, harta orang tua yang dengan susah payah itu hancur, saudara. Nah, sedangkan Daud itu diproses dari seorang apa, saudara? Seorang gembala. Terus mengalami pelarian, betul-betul diproses, dikejar-kejar oleh Daud. Dan lewat proses itu dia kenal Bapak Yahweh, saudara. Tetapi Salomo mengalami segala sesuatunya dari kelimpahan orang tuanya, saudara. Dia nggak pernah mengalami yang namanya proses, saudara. Nah, saudara boleh belajar dari sekolah Alkitab. Saudara boleh punya gelar di belakang nama saudara itu banyak. Tapi kalau saudara nggak punya pengalaman lewat proses-proses kehidupan, saudara nggak akan pernah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara. Ada seseorang bercerita, Ibu Pris, semakin saya belajar teologi, semakin saya hafal ayat-ayat kitab suci, saya hampir-hampir kehilangan iman loh. Belajar tentang Tuhan sampai akhirnya saya kehilangan iman loh. Makanya kalau saudara perhatikan, belajar tentang Tuhan tidak bisa kita mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, saudara. Makanya bersyukur kalau saudara sedang diproses. Karena dalam proses itu, pengetahuan itu menjadi pengalaman dalam pengenalan akan Bapak Yahweh, saudara. Nah, jika saudara pelajari dengan baik kisah Daud dengan Salomo, apa yang miss dengan Salomo, saudara? Dia tidak diproses. Tapi apa yang membuat akhirnya dia kehilangan banyak hal di dalam kehidupannya, saudara? Karena dia lupa nasihat daripada ayahnya, saudara. Coba kita baca 1 Tawari 28 ayat 9. Ini nasihat terakhir Daud menjelang akhir hayatnya, saudara. Coba dengarkan. Dan engkau Salomo anakku, kenallah Elohim ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati dan dengan kerelaan jiwa. Sebab Yahweh menyelidiki setiap hati dan mengerti setiap angan-angan pikiran. Jika engkau mencarinya, dia akan engkau temui, saudara. Nah, kekayaan bisa diwarisi, saudara. Tetapi pengenalan akan Bapak Yahweh tidak dapat diwarisi, saudara. Itu sebabnya Daud mengerti betul, sehingga kasih pesan kepada Salomo. Daud bilang, kenallah Yahweh Elohim ayah. Daud bilang, kenalilah Yahweh. Yahweh itu Elohimnya ayah. Pertanyaannya, saudara, kira-kira Salomo nangkep enggak nasihat daripada ayahnya? Enggak, saudara. Apa kegagalan Salomo? Waktu dia didatangi Bapak Yahweh, dia tidak minta pengenalan akan Bapak Yahweh. Dia mintanya apa, saudara? Hikmat. Dia minta hikmat. Tuhan bilang, minta apa aja aku akan kasih. Salomo lebih membutuhkan hikmat daripada pengenalan, saudara. Kata Bapak Yahweh, oke. Hikmat membuat dia berhasil, saudara. Hikmat membuat dia kaya. Tetapi hikmat juga membuat dia punya berapa? 700 istri dan 300 gundik, saudara. Hikmat juga menjerumuskan dia sampai dia mengalami kekosongan batin, saudara. Kenapa saya bilang Salomo ini mengalami kekosongan batin, saudara? Sedang seluruh manusia itu seperti kita mungkin berupaya dan bercita-cita untuk mengalami pengalaman seperti Salomo, saudara. Ingin kaya sekaya Salomo, ingin besar seperti Salomo. Tapi ketika Salomo mencapai titik kebesarannya, terus dia ngomong gini, saudara, semuanya sia-sia, semuanya fana,
Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2, dia akui ternyata semuanya itu fana, saudara. Saya belajar satu hal, saudara, dari hal ini, saudara. Ada yang lebih penting daripada hikmat. Ada yang lebih penting daripada hikmat, saudara. Mungkin hikmat membuat saudara berhasil dalam pekerjaan. Saya setuju, saudara. Hikmat bisa membuat kita bisa naik tingkat. Saya setuju, saudara. Hikmat membuat saudara tidak tertipu dengan orang. Saya setuju, saudara. Tapi yang kita butuhkan bukan cuma hikmat, saudara. Ada yang lebih kita butuhkan, yaitu pengenalan akan Bapa Yahweh, saudara. Sebenarnya Salomo bisa tidak kenal Tuhan? Bisa, saudara. Karena 2 kali dia ditemui oleh Bapa Yahweh, saudara. Nah, banyak orang Kristen cuma puas berkenalan dengan Tuhan, tapi tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, saudara. Tuhan datang kepada Salomo 2 kali. Tidak semua orang, saudara, ditemui oleh Bapa Yahweh. Belum tentu kita saat ini, seumur hidup kita itu ditemui oleh Bapa Yahweh. Tapi dia enggak bergaul dengan Bapa Yahweh. Hikmat membuat dia menulis Amsal. Saya setuju, saudara. Hikmat menulis banyak hal yang membuat pencerahan. Saya setuju, saudara. Umat manusia pada zamannya. Tapi satu hal yang dia lupa, bahwa ada yang lebih berharga daripada sekedar hikmat, yaitu mengenal Bapa Yahweh, saudara. Nah, kenapa bangsa Israel tersesat di padang gurun, saudara? Karena mereka menolak pengenalan kepada Bapa Yahweh, saudara. Kenapa Tuhan tidak izinkan Musa masuk ke Kanaan, saudara? Saya seringkali protes sama Tuhan ketika saya renungkan hal ini, saudara. Seolah-olah Tuhan itu nggak adil. Musa itu hanya kesalahannya itu sekali, kecil aja gitu loh. Kok langsung Tuhan menghukumnya dengan tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, saudara? Kenapa penyertaan Tuhan tidak membawa keadaan lebih baik? Karena Tuhan sedang memakai keadaan tersebut untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik, saudara. Kebersamaannya dengan Tuhan di setiap langkah kita adalah berkat Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Tuhan tidak pernah jemu-jemunya untuk memberikan kepada kita itu peringatan atau warning kepada kita untuk kita tidak mengulangi kesalahan seperti bangsa Israel, saudara. Tuhan terus memberi kekuatan dan janji-janji itu. Akulah Yahweh. Aku akan memelihara kita semua dari awal sampai akhir hidup kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan.